Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Humairah dari SMP PGRI Rawalumbu mengikuti bidang angkatan 11 tahun 2021 pada kelas tekanan zat cair. Silahkan disimak media pembelajaran yang telah disusun berdasarkan skenario pembelajaran berikut ini. Pembahasan kali ini Hikmah akan membahas mengenai tekanan zat cair, ilmu pengetahuan alam atau IPA, kelas 8 semester 2. Sebelum itu, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Melalui modal pembelajaran batch learning, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan benar, memberikan contoh penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, menyajikan data hasil percobaan perbedaan tekanan zat cair berdasarkan kedalaman air dan jenis fluida yang digunakan dengan teliti dan benar. Kalian perhatikan gambar penyelam yang menyelam di dalam air laut. Apa yang terjadi pada penyelam apabila penyelam tersebut menyelam lebih dalam di dalam air laut? Kira-kira apa yang terjadi? Oleh karena itu, mari pelajari materi tekanan zat cair. Yang pertama Hikmah bahas adalah tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair dapat dikatakan sebagai tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis zat cair dan semakin besar kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sehingga persamaan rumus sistematisnya dapat dituliskan P sama dengan Rho dikali Q dikali H dengan keterangan P adalah tekanan dengan satuan N atau Newton per meter pangkat 2. Kemudian Rho atau massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu ada G yaitu percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second pangkat 2. Dan H itu adalah tinggi zat cair dengan satuannya meter. Namun H ini harus dihitung dari atas permukaan air ya, bukan dari dasar atau bukan dari bawah. Ayo disimak video berikut ini mengenai tekanan hidrostatis, biar kalian lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu adalah Ibu Hikmah Humairah. Ibu akan melakukan praktikum mengenai percobaan tekanan zat cair pada materi IPA kelas 8. Tujuan percobaan kali ini yang Hikmah lakukan adalah untuk mengetahui besarnya tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, dan jenis fluida yang Hikmah gunakan ada dua, yaitu yang pertama air biasa dan yang kedua adalah minyak. Jadi Ibu langsung saja untuk melakukan percobaan dan silakan simak video percobaan berikut ini. Yang pertama ada gelas ukur, yang kedua minyak, yang ketiga ada corong yang sudah disambung dengan selang, dan yang terakhir air berwarna dan tidak berwarna. Pertama, kalian bisa membuat pipa U menggunakan corong yang sudah disambung dengan selang. Jangan lupa gunakan papan, kemudian isi air yang berwarna tadi masukkan ke dalam selang tersebut ya. Untuk percobaan pertama kita gunakan air yang tidak berwarna dimasukkan ke dalam gelas ukur ya, untuk mengetahui besar tekanan zat cair. Masukkan corong ke dalam gelas ukur dengan kedalaman 3 cm dan lihat hasilnya. Kemudian masukkan corong pada kedalaman 6 cm dan lihat hasilnya pada selang pipa U.
Terakhir, masukkan corong tersebut sampai ke dasar gelas ukur dan lihat kenaikan air yang terjadi pada selang pipa U. Lalu ganti air yang di gelas ukur dengan minyak. Masukkan corong ke dalam minyak sedalam 3 cm dan lihat hasilnya pada selang pipa U. Lalu masukkan kembali corong ke dalam minyak sejauh 6 cm dan lihat kenaikan air pada selang pipa U. Terakhir, masukkan corong ke dalam minyak sampai ke dasar gelas ukur dan lihat hasil pada selang pipa U. Kesimpulan percobaan yang telah dilakukan, yang pertama, semakin besar kedalaman zat cair, maka tekanan zat cair yang dihasilkan pun juga semakin besar. Hal ini dibuktikan pada corong yang dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai ke dasar itu memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan corong yang dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai ke kedalaman 3 cm. Kemudian yang kedua, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan zat cair yang dihasilkan. Jadi, hal ini dapat dibuktikan pada massa jenis air itu lebih besar dibandingkan massa jenis minyak. Sehingga massa jenis zat cair yaitu air akan memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis minyak. Selanjutnya, beberapa penerapan tekanan hidrostatis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada seorang penyelam yang menyelam di dasar laut atau menyelam di kedalaman air tertentu. Jadi, penyelam tidak boleh melebihi batas menyelam dalam kedalaman air tertentu. Kenapa? Karena semakin penyelam menyelam lebih dalam, mengakibatkan telinga penyelam menjadi sakit. Kemudian gambar yang kedua tentang bendungan ataupun waduk dibuat bawahnya itu lebih tebal atau bisa berbentuk seperti piramida dikarenakan bagian bawah dinding waduk yang dibuat tebal tersebut itu untuk menahan tekanan hidrostatis yang sangat besar dari tampungan airnya. Tadi sudah Bikma bahas bahwa semakin dalam airnya maka tekanan hidrostatis yang dihasilkannya pun juga akan semakin besar. Lalu yang kedua, Bikma akan membahas mengenai tekanan zat cair yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Ini terjadi pada pompa hidrolik Kalian bisa melihat gambar model dongkrak hidrolik di mana jika A2 lebih besar dari A1, ini A2 atau penampang luas yang kedua lebih besar dari penampang luas yang pertama, maka akan diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar dari F1-nya. Sehingga persamaan rumus sistematisnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dengan keterangan tadi P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per M pangkat 2, kemudian ada F1 dan F2 yaitu gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan A1 ataupun A2 itu merupakan luas penampang luas penampang dengan satuannya meter pangkat 2. Beberapa penerapan yang menggunakan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, yang kedua ada rem cakram sepeda motor, lalu ada rem cakram hidrolik. Nah, ini yang biasa diterapkan menggunakan hukum Pascal. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah tekanan zat cair yang menggunakan hukum Archimedes, yang dimana
Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kalian bisa melihat ya dari gaya yang bekerja pada batu yang tenggelam. Ingat, pada hukum Archimedes itu mengenal posisi benda yang berada di dalam air. Ada posisi terapung, kemudian posisi melayang, dan juga posisi yang tenggelam. Oke, dan ini berhubungan mengenai massa jenis zat cair dan massa jenis benda tersebut. Dan persamaan rumus sistematisnya itu dapat ditulis FA atau gaya apung ya dapat dicari dengan WBU atau berat benda di udara dikurangi WBA atau berat benda di air dengan satuannya adalah Newton. Nah, kalian bisa melihat ini tentang struktur kapal laut. Jadi, hukum Archimedes ya dapat diterapkan juga sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih kok kapal laut bisa terapung di atas permukaan air laut? Nah, kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Jadi kalian bisa melihat ya ada lambung kapal atau ruang yang berisi udara. Oke, untuk kapal laut tersebut agar bisa terapung di permukaan air laut. Nah, penerapan-penerapan yang terjadi pada hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah jembatan ponton, kemudian yang kedua adalah kapal pesiar, kemudian ada kapal selam yang dimana bisa posisi kapal selam tersebut dapat terapung, kemudian melayang ataupun bahkan bisa berada di dalam dasar laut. Lalu yang terakhir adalah balon udara. Terima kasih karena telah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.